Kondisi Jawa Timur saat ini, kondisi lapasnya seperti apa? Iya, sanksi sosial yang diterima mereka narapidana. Bagaimana untuk mengurangi atau upaya untuk mengurangi jumlah daripada narapidana itu? Hak-hak yang ada kaitannya dengan keringanan para narapidana ini yang harus kita sampaikan kepada lapas. Sudah disiapkan belum artinya secara mereka ketika nanti terjun ke masyarakat, balik lagi ke masyarakat, mereka diterima begitu? Baik itu mungkin skill atau secara mental begitu? Pada saat mereka itu nanti sudah betul-betul bebas, mereka diharapkan sudah tidak ada rasa minder dan tereliminasi dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar warga Jatim? Kembali lagi Anda menyimak program terbaik dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Ngode, Ngobrol Bareng Dewan, bersama saya Cindy Hasa. Dan hari ini saya tidak sendiri begitu ya. Kita menghadirkan narasumber yang expert begitu ya. Dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Gerindra, tentunya untuk daerah pemilihan 3 Jatim 3 meliputi Pasuruan Probolinggo, yaitu Dr. Sumarjono MPD. Kita akan membahas sesuatu hal karena Komisi A ini terkait tentang ini ya, pemerintahan dan juga hukum. Ini kayaknya agak sedikit berat ya. Namun sebelum kita kemudian berbicara untuk lebih serius, kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cindy. Kabar sehat baik Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, iya. Karena saya pertama kali bertemu dengan beliau, nah ini saya pengen tanya, biasanya kalau di Dapil itu akrabnya disapa siapa? Mas Sumarjono, Bapak atau Abah? Atau Ustadz begitu? Umumnya ya Pak Marjono. Pak Marjono gitu ya, saya ngikut begitu ya? Iya. Karena saya bagian juga Dapil 3 gitu aja. Diumpamakan gitu, Pak Marjono begitu ya? Oke, hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu dengan sekian banyak aktivitas. Saya yakin Dewan itu punya banyak sekali aktivitas, bahkan kalau bisa dibilang bukan 24 jam, 25. Yang satunya tambahan. Yang selalu melayani dengan masyarakat ya kapanpun dan juga dimanapun begitu ya. Iya, baik Pak Marjono. Ini sebelum kita membahas terkait tentang penguatan fungsi pembinaan di rutan dan lapas yang berintegritas, ini sesuai dengan topik kita ya. Ini kita pengen tahu lebih dekat begitu ya, tentang sosok Bapak, yang mana saya juga baca-baca sedikit. Nah, kita pengen mengetahui karena sebagai warga Jatim ya, ketika dulu memilih beliau di 2004, ini mungkin ada yang tahu sekilas, tapi ada yang pengen tahu lebih dalam. Nah, beliau ini ternyata background sebelumnya adalah seorang pendidik. Nah, kenapa bisa terjun ke dunia politik? Apakah mungkin tentunya tergetak hatinya untuk kemudian menjadikan provinsi lebih baik atau seperti apa? Nah, kita tanya sama beliau ya. Ini Pak Marjono. Baik. Ini Bapak kan jadi seorang pendidik begitu ya, gitu kan? Dan kenapa kemudian akhirnya masuk ke dunia politik begitu? Apakah mungkin suatu kebetulan atau memang yang ngalir begitu saja seperti apa? Baik Mbak Cindy, jadi ini rasa-rasanya merefresh kembali ya, ya, mengulang masa lalu lagi ya gitu ya. Jadi secara singkat sebenarnya saya pribadi ini background dari pendidikan. Memang saya dari alumni S3 Universitas Negeri Malang. Dan kita dulu kebetulan waktu itu karena kami mengelola lembaga pendidikan dan saya sendiri juga selaku kepala sekolah 12 tahun ini ya di SMK Farmasi Lawang, SMK tepatnya di SMK Farmasi Jaya Negara Lawang. Ya. Kemudian pada saat tahun 2012 saya sendiri sudah berkiprah di organisasi waktu itu di sayapnya Gerindra Kabupaten Malang, yaitu di Ketua Satria Kabupaten Malang. Jadi mulai 2012. Satria itu ya Satuan Relawan Indonesia Raya waktu itu. Nah, saya sebagai ketua kabupaten dan kita didorong untuk mencalonkan di Kabupaten Malang waktu itu mencalonkan DPRD Kabupaten Malang. Dan saya sudah sempat mau ikut ke Kabupaten Malang, ikut ke Kota Malang, ikut ke Batu. Ternyata dari almarhum mendiang Bapak Haji Suprayitno
Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, saya ditugaskan untuk mencalonkan di Kota Pasuruan. Sehingga kami di tahun 2014 akhirnya kami terjun di dunia politik, yaitu tepatnya di Partai Gerindra. Masuklah kami di anggota legislatif DPRD Kota Pasuruan. Waktu itu periode 2014-2019 waktu itu. Dan kami waktu itu menjabat di Sekretaris Komisi 1 waktu itu ya di DPRD Kota Pasuruan sampai 2019. Akhirnya 2019 kemudian terpilih lagi sampai 2024 di DPRD Kota Pasuruan. Dan alhamdulillah saya juga didampingi putra saya yang pertama juga di anggota DPRD Kota Pasuruan. Jadi begitu ya. Dari bapaknya kemudian putranya. Jadi ada dua itu. Kita menjadi legislatif dan disitulah setelah kami kepala sekolah sampai 2014 tadi, sehingga kami harus terjun ke dunia politik yang mendasari background kami pada waktu itu kami sebenarnya inginnya awal itu mengubah nasib guru di Jawa Timur, terutama guru yang honorer, yang non ASN waktu itu. Karena kami melihat itu memang, mohon maaf, tanda kutip memang nasib seorang guru ini sampai detik ini pun sangat miris sekali. Secara padahal ujung tombak kesuksesan di dalam pembelajaran di Indonesia, kesuksesan di dalam pembelajaran secara umum terhadap masyarakat itu adalah kesejahteraan para guru waktu itu. Karena kami sudah masuk di legislatif, kemudian kami masuk di Komisi A yang ternyata membidangi pemerintahan dan hukum, kan gitu ya. Tetapi niatan kami untuk merubah nasib guru dan sebagainya kami tetap mengaspirasikan, tetap menyampaikan bahwasanya perlu perbaikan guru, meskipun komisi kami di pemerintahan dan hukum, sehingga kami akan tetap sampai sekarang pun semangat di dalam memperjuangkan guru, terutama di organisasi guru swasta itu kami tetap ikut sampai sekarang pun. Saya kira itulah yang melatar belakangi saya masuk di legislatif, dan alhamdulillah kami juga bersinergi antara kepentingan pendidikan dengan hukum, dengan pemerintahan, dan alhamdulillah sampai sekarang kita malah lebih leluasa. Akhirnya yang awalnya kami pengetahuan terkait dengan hukum dan pemerintahan ini agak minim, sekarang tambah melebar, sudah kita lebih wawasan kita terkait dengan hukum dan pemerintahan kita lebih leluasa, lebih besar lagi cakupannya. Artinya posisi menjadi anggota dewan ini ternyata ketika kita masuk ke dunia politik sebenarnya sah-sah saja ya. Sah saja, boleh. Karena kan seperti itu ada strategi begitu ya. Kalau kita kemudian ingin menciptakan suatu kebijakan harus terjun di dunia politik begitu. Betul Yang mendasari kenapa kemudian Bapak Mardiono kemudian masuk ke politik ya. Kita apresiasi beliau. Ya mungkin di sini kita tidak tahu, barangkali ada guru-guru yang punya mimpi-mimpi besar kemudian untuk mengangkat derajat para guru begitu ya. Apalagi kalau secara finansial, artinya gaji guru itu sampai saat ini kita melihat beritanya sangat miris begitu ya. Bahkan begini Mbak Cindy, jadi kami juga membuka ruang selebar-lebarnya para guru non ASN itu bisa mengadukan keluhan itu kepada kami pun juga kami membuka lebar sampai sekarang ini. Bahkan kami sendiri kebetulan kami juga masuk di badan anggaran gitu loh. Nah, badan anggaran itu adalah suatu wadah yang strategis bagaimana untuk bisa merubah atau penganggarannya terhadap kenaikan kesejahteraan para guru non ASN itu gitu loh Mbak. Jadi kami sampai sekarang ini ya banyak dari organisasi guru atau apapun yang bersangkutan guru non ASN itu mengadu atau minimal menyampaikan aspirasinya itu tetap kami tampung sampai detik ini dan kami salurkan juga. Gitu. Data yang ada di saya juga ini kalau Pak Mardiono juga punya lembaga pendidikan. Nah ini sebagai bentuk konkret ya. Karena kalau memang tidak ada jiwa pendidik itu tidak akan bisa ngalir seperti itu. Bisa diceritakan sedikit ini Pak Mardiono? Kebetulan kami mendirikan yayasan dan lembaga pendidikan itu mulai tahun 2004 Mbak. 2004 itu kami cukup sudah lama, ya? Dan kebetulan
pertama kali mendirikan lembaga pendidikan itu justru kami yang non formal waktu itu, kursus dan pelatihan. Setara D1 itu perawat kebidanan waktu itu. Gitu. Karena kami bekerja sama dengan rumah sakit swasta dan pemerintah itu di seluruh Jawa Timur, sehingga lulusan yang kami bina atau kursus ini, alumni ini bisa kami salurkan waktu itu di tahun 2004 dulu, sehingga saya bertahan sampai di tahun 2010. Tapi saya sudah tahu bahwa nanti bakalnya regulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah di tahun 2009 atau berapa itu lupa kami ya, itu bahwasanya perawat kebidanan sudah minimal D3. Lah yang kami berikan pelatihan setara D1 itu akhirnya berakhir di 2010 kan. Tapi di 2006 saya sudah mendirikan SMK lebih dulu. 2006 itu SMK sudah farmasi sudah prepare untuk menjemput kondisi regulasi di tahun 2009 kalau waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Kami memiliki 2 lembaga pendidikan, yang satu ada di Malang, yang satu di Kediri. Iya. Artinya saya bisa bilang ini bukan hanya tenaga pendidik, tapi juga kita bisa bilang akademisi nih. Luar biasa, bisa menginspirasi kita begitu ya. Ya, wakil kita di provinsi. Ya, baik Pak Marjono, terkait tentang topik kita hari ini sebenarnya ada kaitannya begitu ya tentang perjalanan beliau, tentunya terkait tentang penguatan fungsi pembinaan di rutan dan lapas yang berintegritas. Saya yakin kalau seorang guru nih kalau melihat kondisi Jawa Timur saat ini, kondisi lapasnya seperti apa? Karena kalau kaitannya lapas berarti mereka punya problem di kehidupan masyarakat. Entah itu mungkin karena narkoba atau mungkin karena pidana yang lain begitu ya. Seperti apa ini kondisinya? Jadi begini Mbak Cindy, coba kita kembali lagi kepada nuansa atau suasana rutan yang ada di Jawa Timur. Jadi rutan kita itu di Jawa Timur, rutan dan lapas itu totalnya ada 39 rutan yang ada di Jawa Timur itu. Dengan komposisi penghuni rutan itu antara 27 ribuan sampai 28 ribu. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau kita melihat para tahanan-tahanan ini jumlahnya lumayan besar. Informasi yang saya dapatkan di April 2026 mencapai 271.468 orang. Banyak gitu ya. Jadi kalau yang penghuni rutan murni itu sekitar hampir 27 sampai 28 ribu. Tapi kalau itu ada sumber lain itu berarti termasuk yang rehabilitasi dan sebagainya. Ke-include semuanya berarti satu ya. Ke-include semuanya. Namun yang jadi problematika itu sebenarnya bukan jumlahnya gitu ya. Tetapi bagaimana kita selaku wakil rakyat ini yang membidangi khususnya di Komisi A yaitu pemerintah dan hukum ini untuk menekan agar tindak kriminal ini supaya tidak meningkat. Itu fungsi kami di sana sebenarnya. Karena kalau kita melihat kegiatan-kegiatan di rutan ini kan sangat menyedihkan gitu ya. Jadi dengan keluarganya dia sambang ke rutan dengan kondisi membawa anak kecil sambil nangis. Saya itu sudah sering kali jadi melihat rutan itu kondisi sedih sekali. Selain rumah sakit, rutan. Tempat tersedih di dunia. Memang yang kita kunjungi itu rutan dan lapas itu isinya ya orang-orang sedih semua. Jadi keluarganya terutama jadi beban moral keluarganya. Karena dia melihat pada saat dia sambang yang kebetulan yang dipidanakan itu atau di lapas itu orang tuanya, betapa sedihnya istrinya, anaknya. Kadang ada orang tua yang anaknya di lapas, orang tua itu nangis dan sebagainya, yaitu sebuah PR kita bersama bagaimana untuk bisa merapikan dalam artian membina terus, tidak henti-hentinya kita sebagai lembaga legislatif ini minimal memberikan support spirit terhadap keluarganya maupun
narapidananya. Iya. Saya kira itu. Namun ini faktanya kalau untuk di Jawa Timur kan harapannya adalah untuk penghuni lapas ini berkurang begitu ya. Iya. Harapannya begitu. Harapannya betul. Tapi realitanya adalah semakin bertambah begitu. Artinya di sini menjadi PR adalah untuk angka kriminalitas cukup sangat tinggi. Sangat tinggi sekali. Sehingga kalau berdesak-desakan di rutan itu kita bisa membayangkan betul. Saya belum tahu ya ini secara real bagaimana kondisi di rutan itu ruangannya seberapa itu ya. Ya, jadi begini Mbak, kalau di dalam rutan sendiri itu kan bervariasi. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gitu ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya untuk bisa memberikan motivasi terhadap para narapidana supaya mereka akan sadar tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terus kemudian bagaimana kita memberikan kegiatan sosial kepada narapidana supaya kelak begitu dia keluar nantinya bisa kembali lagi ke masyarakat dengan tidak merasa tereliminasi dan sebagainya. Itu yang PR yang berat itu di situ, poinnya di situ sebenarnya. Karena secara ini termasuk sanksi sosial. Iya, sanksi sosial yang diterima mereka narapidana. Ini kan kalau kita sebagai legislatif tidak bisa memberikan motivasi kepada mereka, ini kan ya nantinya kasihan terjebak dalam dunia minder ya gitu. Mereka jadi introvert nanti. Iya, jadi takut diterima nggak saya kerja di masyarakat, diterima nggak untuk berkumpul lagi ya? Lah itu yang tugas kita untuk mengembalikan kepercayaan kepercayaan daripada narapidana itu sendiri supaya betul-betul sadar dan sebagainya. Tapi ada juga yang 1-2 orang itu yang tambah menjadi itu juga ada lah. Ini kan ini yang harus kita kontrol nanti. Artinya ruang lapas bukan menjadikan mereka untuk introspeksi begitu ya? Kalau mereka menjadi itu. Iya, jadi begini. Kalau mereka ruangan itu saya kira memang namanya hukuman di mana-manapun itu kan memang suatu sistem supaya narapidana itu jera. Intinya kan ke sana. Ukurannya sekian, dihuni sekian orang dan sebagainya itu memang suasana yang supaya mereka itu jera kan gitu. Nah, tapi ada juga dengan mereka karena adanya spirit yang kuat, mereka tidak menjadi masalah dengan kondisi yang agak kecil gitu. Cuman pertanyaannya kalau over, ya ini jadi pertanyaan. Over itu misalkan bahwa lapas A ini seharusnya dihuni oleh 300 orang misalkan. Ternyata dihuni sampai 600 atau sampai 500 itu kan over akhirnya. Lah, disinilah fungsi kami nanti. Jadi kami sebagai lembaga legislatif, bagaimana untuk mengurangi atau upaya untuk mengurangi jumlah daripada narapidana itu. Salah satunya segera mungkin diusulkan gerasi atau amnesti itu ya. Ada mungkin asimilasi itu juga. Asimilasi itu kan dia akan dilibatkan ke masyarakat biar untuk kegiatan sosial supaya tidak dikurung penjara terus kan gitu. Tapi tetap dalam pengawasan. Ada lagi yang nanti kemungkinan akan istilahnya digabungkan dengan masyarakat untuk menjadi usaha-usaha sosial, kegiatan sosial. Itu juga seperti itu. Jadi relawan mungkin. Intinya mereka supaya tidak terlalu over di dalam penjara itu gitu. Ya. Hak-hak yang ada kaitannya dengan keringanan para narapidana ini yang harus kita sampaikan kepada lapas. Jadi mungkin mereka sudah saatnya untuk diusulkan ke potongan tahanan atau katakan izin bersyarat. Nah, itu bisa diusulkan izin bersyarat itu kan mereka semacam tahanan kota ya bisa untuk pulang misalkan bersyarat tapi mereka tetap dalam pengawasan gitu. Jadi supaya tidak penuh itu orientasinya ke sana gitu loh. Nah, terus yang kedua, kami selaku legislatif paling tidak harus segera menganggarkan untuk pembuatan lapas-lapas baru. Karena banyaknya ini kalau overkapasitas. Jadi harus ada penambahan begitu. Ada penambahan, kita kan fungsi kami sebagai legislatif ini kan fungsi anggaran. Segera kita menganggarkan kepada
Kemenkumham misalkan di provinsi ya, kita anggarkan supaya untuk menambahkan bangunan-bangunan lapas yang untuk apa memenuhi kapasitas para narapidana itu juga. Kalau dari jumlah lapas yang ada sekarang di Jawa Timur berarti artinya kurang berapa untuk memenuhi persyaratan begitu? Kalau berbicara kurang. Secara ideal itu butuhnya berapa sih? Secara idealnya kita kan masing-masing lapas itu Mbak itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Contoh antara lapas Kota Pasuruan, lapas Kabupaten Pasuruan, ada lagi lapas Probolinggo. Ini luasnya beda-beda, ada yang kecil, ada yang terlalu besar, macam-macam. Nah, kalau berbicara masalah kapasitas ya tergantung berapa ruangan. Nah, ruangan itu kan ada yang dihuni bisa sampai berapa warga binaan. Warga binaan itu berapa? Katakan satu ruang itu ada yang kalau besar ya bisa dihuni katakan 15 orang. Kalau agak kecil katakan ada yang 10 orang. Ini kan berbeda-beda. Nah, yang dimaksud kekurangan itu yang seharusnya standar katakan mereka itu 1 meter persegi dihuni katakan 2 orang atau 1 orang. Tapi mereka overload menjadi 4 orang. Ini menjadi kapasitas yang berlebihan. Lah, makanya tidak bisa dibiarkan. Apapun mereka mempunyai hak. Mereka manusia. Apa itu namanya? Hak asasi manusia. Mereka walaupun mereka tahanan. Meskipun mereka itu kuat, tapi hak mereka tetap kita hormati. Hak asasi manusia itu tetap kita hormati. Maka tugas kami selaku legislatif tetap segera untuk bisa memberikan anggaran bagaimana terkait dengan kapasitas biar tercukupi dan sebagainya. Kesana Mbak arahnya itu. Iya. Artinya sebenarnya sudah dari Komisi A sendiri sudah artinya memberikan solusi terkait dengan supaya nanti di lapas itu tidak over kapasitas. Tidak over kapasitas. Iya. Ini Pak Marjono, kalau di lapas itu kan nanti ada tingkat A dan sebagainya. Itu mungkin bisa sedikit diceritakan. Iya, jadi gini. Bagaimana kondisi dalam kan tidak semuanya orang bisa masuk begitu ya. Apalagi mungkin kalau di sosial media saya pun juga jarang melihat secara detail begitu ya. Maksudnya dari pengunjung ya Mbak ya? Iya gitu ya. Jadi sebenarnya pengunjung itu boleh masuk, itu tidak ada dilarang. boleh tapi yang ada berkaitan dengan warga binaan. Jadi misalkan istri atau adik keluarga. Berarti harus ada yang masuk lapas ya? Iya, jadi masuk enggak apa-apa. Misalkan Mbak Cindy sendiri ya, karena ada teman lama atau saudara, disampaikan aja. Ini saya saudara pengen mengunjungi di lapas ya. Ketemu, paling-paling di situ hanya kita yang kita hormati, itu kan hanya waktu. Jadi lapas memberikan keleluasaan para pengunjung, tapi harus ada jadwalnya, kan gitu ya. Jadwal sekian sampai jadwal sekian. Jadi tidak bertemu seperti orang ngobrol langsung gitu ya, leluasa itu tidak ya, tetap ada batasan-batasan. Termasuk mengantarkan makanan, memberikan apa, boleh. Sebenarnya itu cuman itu kan kadang rekan-rekan atau masyarakat itu tidak melihat jadwal, Mbak. Kadang. Ya pokoknya langsung datang gitu aja. Otomatis kan ya namanya kan ya kalau itu dibiarkan kan kalau warga binaan tuh kunjung semua kan ya tempatnya kan juga terbatas. Jadi kita harus nyadari lah, kita harus memberikan pemahaman pada para keluarga warga binaan ini, kalau memberikan akan mau kunjung dikasih aja jadwal. Di luar itu pasti dipasang kok. Sudah ada. Ya. Saya yakin kalau mereka yang sudah biasa untuk kemudian kunjungan ke lapas, apalagi ya keluarga yang terkait itu pasti mereka sudah tahu. Jam sekian hari ini gitu kan. Betul. Kan. Jadi kenapa lapasnya kalau dari kejauhan kelihatan sepi? Memang ada jadwalnya. Kalau mau ramai pasar. Iya, memang depannya itu kan memang desainnya itu kan bukan seperti pasar terbuka gitu kan, tidak. Kayak gak ada kan kehidupan itu. Karena saya berpikir loh Pak Marjono, ini lapas sebenarnya mereka di mana sih tempatnya? Di belakang atau di pojok ya? Saya juga pernah, kita juga ada teman pada waktu di Semarang gitu, di Semarang kita sowan, kita sampaikan yang mau kunjung. Terus mungkin yang warga binaan diberitahu dari pihak lapas apa kenal dengan ini ya kita bisa masuk itu. Iya. Ini Pak Marjono, kalau penghuni lapas itu ketika mereka sudah artinya apa ya, mereka sudah siap untuk kemudian tuju ke masyarakat ya. Ini pasti sudah disiapkan belum? Artinya secara mereka ketika nanti terjun ke masyarakat, balik lagi ke masyarakat, mereka diterima begitu. Baik jadi itu mungkin skill atau secara mental begitu. Jadi begini Mbak Cindy, jadi warga binaan itu
meskipun mereka kondisi ada di lapas, tapi mereka haknya itu tidak kurang. Artinya hampir sama dengan kehidupan di masyarakat. Contoh, mereka diberi pelatihan juga di sana itu, di dalam lapas itu ada pelatihan juga. Misalkan kalau kita lihat di teman-teman tuh pelatihan ngelas, ada lagi pelatihan jahit, ada lagi yang pembuat keset itu. Jadi keterampilan yang sifatnya vokasi itu juga diberikan. Sehingga pada saat mereka itu, tadi awal kan sudah saya sampaikan, pada saat mereka itu nanti sudah betul-betul bebas, mereka diharapkan sudah tidak ada rasa minder dan tereliminasi dari masyarakat, karena sudah ada kesiapan mereka. Nah, jadi mereka begitu keluar, mereka kembali dengan masyarakat, kadang ada itu yang malah menjadi ustadz, itu ada banyak itu. Kembali ke jalan yang benar. Iya, jadi mereka ada yang punya keahlian, ternyata di sana ada yang ahli senam, ngajari senam dan sebagainya. Jadi instruktur itu ya? Nah, terus ada yang hobinya itu musik. Wah, dia bergitar musik karena dia keahliannya itu dia ditingkatkan di dalam lapas itu tadi. Dan alhamdulillah ada lagi yang menarik ini, Mbak Cindy. Alumni lapas, ya, contohnya di Probolinggo ini ya, di dapil kami tidak melihat di lain, tapi di dapil kami. Seperti apa ini? Jadi alumni lapas ini ternyata juga dikoordinir juga sampai sekarang. Jadi ada asosiasi mantan narapidana itu gitu. Ada komunitas begitu ada komunitas sampai detik ini. Bahkan mereka punya pedagang-pedagang kaki lima juga, punya usaha ada di daerah alun-alun tuh rata-rata juga orang alus semua dikasih dari Pemkot pun dari kabupaten itu dia kasih lapak-lapak untuk mereka berjualan. Dan sampai sekarang jadi luar biasa karena yaitu tadi tanda kutip saya sampaikan ada sih 1-2 orang yang mereka itu memang masih sulit untuk dibenahi kan gitu. Tapi banyak yang sudah sadar gitu kembali di masyarakat itu. Karena mengingat waktu di dalam lapas itu kan sudah punya keterampilan, cukup lama. Betul. Tergantung kasusnya gitu kan. Paling lama juga kan cuma berapa bulan. Tapi kan itu kan juga nggak enak ya. Saya bisa membayangkan ya, berada di ruangan sempit dan kita makannya seadanya. Kita nggak tahu dunia luar bagaimana nggak tersiksa. Ya itu kan bahasanya mantan narapidana itu, ada yang mengatakan seperti di neraka dan sebagainya. Itu kan guyonannya seperti itu. Tapi kita nyadarilah karena beban moral atau psikis mereka yang terkurung sekian tahun, nggak tahu luar apa, dan begitu dia keluar. Tapi saya yakin banyak teman-teman yang warga binaan itu yang dia secara otomatis pada saat mereka di dalam lapas itu mendapatkan banyak keterampilan dan banyak pengalaman. Dan itu di mana-mana saya melihat kita selalu koordinasi dengan lapas, itu koordinasi kita. Apa sih jadwalnya para binaan itu? Itu ada semua Mbak, lengkap itu dia. Kalau kita masuk itu ya nanti hari Senin dia ada pelatihan misalnya hari, dan itu sudah dikelompok-kelompokkan. Lah bahkan teman-teman dari DPR sendiri ada kegiatan reses, ada kegiatan seperti sosialisasi, masuk ke dalam lapas untuk memberikan sosialisasi kepada warga lapas itu. Iya. Seperti kami pun juga pernah. Saya itu ada program dari provinsi itu kan ada sosialisasi. Kita berikan kepada mereka. Jadi warga binaan itu kita kumpulkan, misalkan kita jadwalnya di Probolinggo kota, kita kumpulkan. Jadi kita nyurati dulu pada kepala lapas, terus tanggal ini sekian, pasti seneng itu sih, seneng sekali mereka. Diberikan support begitu ya? Iya, kita beri support itu. Kemudian ada kita beri bantuan alat kelas itu, harganya murah itu kita berikan 2, tapi kita berikan sosialisasi untuk spirit mereka, semangat hidup mereka. Wah, ini saya baru tahu lah ya, ternyata anggota dewan ada mengadakan ada beberapa banyak itu. Kedapil langsung kepada warga binaan. Karena kadang kita menganggap warga binaan itu adalah seperti tidak ada. Betul. Jadi begini Mbak, meskipun itu misal lapasnya lapas Probolinggo, belum tentu yang masuk di warga binaan ini orang Probolinggo, belum tentu. Wah, banyak yang di luar. Dari luar ya? Dari banyak. Tapi kami sudah tidak melihat itu lagi.
bahwa mereka pada saat mereka menjadi warga binaan di Lapas Probolinggo misalkan, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kami melihatnya di situ sebagai masyarakat yang punya hak untuk mendapatkan ilmu, pendidikan sepanjang hayat. Mereka kan meskipun di dalam kan perlu pengetahuan juga, tidak terus buta itu tidak. Mereka bertahun-tahun di dalam. Itu yang kita lakukan, Mbak. Artinya dari segi kemanusiaan ternyata di dalam lapas itu mereka juga dibekali oleh keterampilan yang mana mungkin akan mengalihkan pikiran mereka untuk kembali lagi. Setiap orang punya perjalanan hidup ya. Ketika pernah melakukan kesalahan, berarti lapas itu adalah tempat mereka untuk kemudian kembali mengingat lagi. kembali, meluruskan kembali. Gitu. Saya jadi ingat nih ketika Pak Marjono menyampaikan kalau ternyata warga binaan itu ketika mereka keluar mereka lebih baik lagi. Ada salah satu artis, dulu juga sebagai anggota, perempuan namanya. Saya tuh lihat podcastnya beliau, dia menceritakan ya. Jadi dia itu dulu pengennya ketika menjadi anggota dewan dulu ya, itu dapat uang banyak dari manapun dia dapat itu. Ternyata pada akhirnya dia masuk ke penjara dan disuruh dihafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi kembali lagi kepada person ya, jadi lagi kepada para individu warga binaan. Jadi kalau warga binaan itu awal dia juga mempunyai suatu skill yang bagus, meskipun dia masuk di dalam lapas pun, dan skill itu bisa mereka kembangkan. Ya termasuk saya tadi menyampaikan musik. Wah, itu dia difasilitasi juga. Yang ada di lapas itu ada gitar, ada drummer, ada musik band. Dia kembangkan. Jadi tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi penyaluran hobi. Nah, itu juga ada. Salah satunya tadi baca Al-Quran, macam-macam lah di sana. Bahkan ada Jumat, setiap hari Jumat mereka ada pengajian. Dia mendatangkan dari lapas itu mendatangkan ulama untuk memberikan pengajian rutin, gitu Mbak. Jadi kegiatannya sebenarnya kalau di lapas sendiri itu luar biasa padat, sebenarnya padat sekali. Ya tergantung kita sebagai birokrasi ini, sebagai legislatif ini, mau kita arahkan kemana sebenarnya lapas ini supaya mereka kelak bisa bermanfaat lagi atau bisa diterima lagi ke masyarakat secara utuh. Iya, Pak Marjono agak sedikit spesifik ya. Kalau di lapas itu kan memang berbagai macam artinya kasus begitu ya. Kalau di Jawa Timur sendiri untuk penanganan khusus warga binaan yang mereka dari narkoba itu gimana ini? Apakah artinya ada pembeda atau bagaimana? Kalau narkoba, begini Mbak, sebenarnya tidak ada pembeda, cuman hanya sekarang ini lapasnya itu memang disendirikan. Jadi narkoba itu kan ada dua ya, ada dia pemakai. Kalau pemakai itu bisa larinya ke rehabilitasi. Ya. Tapi ada juga pengedar. Pengedar itu, pengedar itu maksudnya lapas kan gitu. Nah, kalau pengedar itu masuknya ke lapas di Jawa Timur Mbak, sekarang ini sudah dibangun khusus lapas narkoba, itu ada di Kota Pasuruan. Kalau dulu itu kan ada itu di Medaeng, kan ya. Tapi sekarang ini khusus untuk narkoba, ini di Kota Pasuruan. Pada waktu itu saya masih menjabat di Ketua Komisi 2 Kota Pasuruan, DPRD Kota Pasuruan. Lah, pada waktu itu wali kotanya Gus Ipul. Nah, itu karena kita menghibahkan tanah seluas kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi, ya, hampir setengah hektar. Cukup luas itu. Cukup luas. Terus kemudian lapas. Anggarannya kan sharing anggaran. Itu dari Kementerian Kehakiman Pusat, dari kementerian. Jadi anggaran dan sekarang sudah dibangun sekarang. Nah, nantinya itu nanti khusus yang narapidana narkoba itu akan dipusatkan di sana. Oh, di Pasuruan ya? Iya, di Pasuruan itu. Nah, itu kami masih belum melihat perkembangan terakhir hasil pembangunannya seperti apa, dan ini kemungkinan kami juga akan merencanakan untuk kunjung lah, nanti kami akan mengajak seperti apa progresnya begitu ya? Progresnya sudah berapa persen? Betul, kami ingin melihat dan yang penting bukan hanya pembuatannya tapi set plan atau grand desainnya nantinya itu seperti apa sih para narapidana yang ada di Kota Pasuruan seperti apa. Kami ingin melihat secara detail gitu. Ataukah di situ nanti termasuk ada panti rehabilitasinya juga. Apa khusus untuk pidana saja atau panti rehabilitasinya. Kan itu juga penting kalau sekali. Kalau untuk yang ini pemakai kan. Iya, karena itu sangat penting sekali.
Dan itu kita tertarik bahwa untuk ingin bisa melihat secara detail, secara mendalam gitu, kira-kira progresnya sampai sejauh mana sih? Karena itu kan di wilayah kita juga. Gitu. Ini kita jadi tahu ya ternyata di Pasuruan ini ada lapas yang sudah dibangun. Berarti ini sudah berapa persen belum tahu ya nih? Saya ini belum tahu Mbak. Ini tapi mungkin sudah tidak lama lagi sudah selesai ini kayaknya. Gitu ya? Karena sudah diresmikan begitu ya? Kalau resminya belum. Belum. Iya. Tapi tidak lama lagi ini insya Allah diresmikan nanti. Aduh, ini berita bagus juga ya. Itu menarik juga. Luar biasa. Kusipul memberikan apa ya? Itu yang memberikan termasuk gebrakan baru ya, bahwa itu sebagai pusat untuk lapas narkoba itu luar biasa bagus itu. Iya. Karena untuk lapas ini artinya terkait tentang tema kita hari ini sebenarnya jarang sekali untuk diangkat terkait dengan penguatan fungsi pembinaan di rutan lapas. Iya. Kita hanya sekedar melihat sekilas saja begitu ya. Dan hari ini podcast kita bersama dengan Pak Marjono, anggota Dewan tercinta kita dari Komisi A, ini memberikan banyak sekali wawasan kepada kita ya tentang kehidupan di lapas dan apa saja yang mereka lakukan, dan ketika nanti mereka sudah artinya sudah lulus ya. Sudah bebas begitu ya. Sudah wisuda. Sebenarnya mereka itu bagaimana di masyarakat begitu ya. Tapi kalau mereka sudah bebas secara hukum begitu, tolong kembali lagi menjadi lebih baik lagi. Betul. Buat lembaran baru dalam hidup ya. Yang lebih baik lagi. Iya begitu ya. Pak Marjono, ya ini pesan dari Bapak terkait tentang penguatan fungsi pembinaan di rutan dan lapas yang berintegritas ini seperti apa ini sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini? Ya, pesan-pesan kami yang pertama buat masyarakat ini ya. Jadi bahwa kita tahu bahwa lapas ini adalah tempat menjadikan kita untuk sadar dan akan menuju jalan yang lurus atau yang baik, maka masyarakat di dalam bertindak ataupun melakukan aktivitas tentunya ini perlu waspada, perlu hati-hatian agar tidak selalu melanggar kode-kode etik atau melanggar tataran hukum kita. Itu untuk masyarakat. Sehingga masyarakat kami minta bahwasanya dalam kehati-hatiannya di dalam melaksanakan kegiatan di masyarakat ini betul-betul mengacu kepada hukum yang berlaku. Yang kedua buat warga lapas sendiri, ya, warga binaan, tetaplah bersabar bahwa estafet hari akan menantimu untuk segera bebas ke masyarakat, biar teman-teman warga lapas ini kembali ke masyarakatnya menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang sudah superpower kesadarannya sehingga bisa membangun masyarakat ke depan lebih baik. Kemudian untuk yang birokrasi, terutama untuk birokrasi yaitu di lapas sendiri, kami berharap para pimpinan lapas ini kalau dirasa tempat atau area lapas ini masih memungkinkan untuk dikembangkan atau dibangun perluasan, segera diusulkan bantuan-bantuan ke kami sebagai anggota legislatif ini tentunya akan memikirkan terkait dengan anggaran yang diperlukan ya. Nah, ini segera untuk diperbaiki atau ditambah lokalnya. Kemudian yang kedua, para pimpinan lapas ini juga tolong kegiatan-kegiatan edukasi, kegiatan sosialnya para warga binaan ini juga harus lebih ditingkatkan agar memberikan kesan bahwasanya lapas ini betul-betul memberikan pelatihan ini yang seolah-olah mereka akan mempersiapkan para warga lapas ini atau warga binaan ini untuk kembali ke masyarakat itu betul-betul sudah siap. Sehingga kalau katakan, Pak, anggarannya kurang untuk memberi binaan kepada warga binaan, bilang legislatif mengusulkan ya, kami siap untuk menampung. Kami siap menampung dan kami siap untuk menganggarkan. Nah, itu yang poinnya di sana. Terus kemudian Kementerian Kehakiman dan HAM, mari kita bersinergi dengan legislatif untuk bisa memikirkan masa depan, terutama masa depan gedung atau infrastruktur lapas, kemudian masa depan para warga binaan untuk menjadi
orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya kira itu Mbak Cindy. Terima kasih Pak Marjono. Sama-sama. Ini adalah wakil kita di provinsi yang begitu sangat ingin warga binaan di lapas ini benar-benar mereka itu punya skill dan juga mereka mampu untuk kemudian bertumbuh begitu ya. Tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi begitu ya. Baik, saya Cindy Hasan harus pamit dulu dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam Ngode Ngobrol Bareng Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.